Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Salsabila Ansari dengan NIM 22045084 dengan dosen pengampu Ibu Anifa Yulia Asari, SSMA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Ketahanan Nasional di Indonesia. Sebelum memasuki artikel saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karangan yang dirancang untuk dimuat di dalam sebuah jurnal atau buku kumpulan artikel. Artikel ilmiah dapat diangkat dari hasil penelitian lapangan atau laboratorium, hasil pemikiran dan kajian pustaka, atau hasil pengembangan proyek. Bentuk artikel ilmiah ini dibedakan dalam 3 segi, yaitu bahan, sistematika, dan teknik penulisan. Sementara dari segi sistematika, penulisan dan isinya, artikel ilmiah umumnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel konseptual. Selanjutnya, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan artikel hasil penelitian antara lain. Yang pertama, itu ada esensi dari substansi isi yang lebih diprioritaskan. Dalam hal ini terdapat pendahuluan, metode, dan hasil penelitian. Yang kedua, ada tata tampilan artikel. Yang ketiga, proporsi antar bagian artikel. Yang keempat, ada rambu-rambu anatomi artikel. Yang kelima, bentuk integrasi tersebut difasilitasi oleh tata tulis tertentu yang perwujudannya dalam bentuk artikel hasil penelitian. Di dalam artikel saya ini terdapat pendahuluannya yang membahas tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya menghadapi ancaman, gangguan maupun penyupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam pendahuluan pada artikel saya ini dijelaskan apa itu ketahanan nasional. Di dalam pendahuluan ini digambarkan secara ringkas apa itu ketahanan nasional. Yang kedua, ada kajian teori. Di dalam kajian teori ini terdapat yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta hambatan baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri. Yang kedua, di dalam kajian teori terdapat konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu pedoman ataupun sasaran untuk meningkatkan metode, keuletan, dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan juga keamanan. Di antara kesejahteraan dan juga keamanan tersebut dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan membutuhkan tingkat keamanan tertentu dan juga sebaliknya penyelenggaraan keamanan membutuhkan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan bisa berlangsung, sebab pada dasarnya keduanya adalah nilai intrinsik yang ada di dalam kehidupan nasional. Di dalam kajian teori ini dibahas mengenai konsepsi atau konsep-konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional ini diberikan penjelasannya dan juga contoh-contohnya.
Dalam kajian teori ini juga terdapat ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional adalah kondisi di mana hal itu menjadi prasyarat utama untuk negara berkembang. Hal ini difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan terus mengembangkan kehidupan. Tak hanya untuk pertahanan saja, tapi juga untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Baik itu yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam, entah itu secara langsung maupun tidak secara langsung. Jika didasarkan pada metode Astagrata, semua aspek kehidupan nasional digambarkan dalam sistematika Astagrata yang tersusun atas 3 aspek alamiah atau trigata yang sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global atau independen. Yang keempat, dalam kajian teori terdapat nilai-nilai ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan atau asas-asas, yaitu mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integrasi, dan kepribadian bangsa. Di dalam nilai-nilai ketahanan nasional yang kedua terdapat dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga ada wibawa, yang keempat ada konsultasi dan kerjasama. Baiklah, itu kajian teori yang terdapat pada artikel yang berjudul Ketahanan Nasional di Indonesia ini. Yang ketiga ada pembahasan. Di dalam pembahasan ini terdapat hakikat ketahanan nasional di Indonesia. Istilah ketahanan nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas, serta konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI pada sekitar tahun 1960-an. Terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Suradinata mengemukakan pengertian ketahanan nasional suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan serta seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Yang kedua ada esensi dan urgensi ketahanan nasional. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan. Ketiganya menghasilkan 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Permasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR pada tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguhkan konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada tanggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 27
27 ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. A. Ada ketahanan di bidang ideologi. Ketahanan nasional dalam bidang ideologi ditunjukkan untuk mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia, terutama pengaruh komunisme, liberalisme, dan fundamentalisme dan fanatisme agama yang terlalu inklusif. Rifdan 2002. Pancasila mengandung nilai-nilai kristalisasi yang diterima oleh seluruh lapisan dan unsur masyarakat yang heterogen dan dijadikan sebagai ideologi pemersatu bangsa sekaligus sebagai fundamental ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang B. Ada ketahanan di bidang politik. Kita telah mengenal dan mempraktekkan beberapa sistem politik, yaitu sistem demokrasi liberal yang mengakibatkan dominasi partai-partai politik dan kemudian sistem demokrasi terpimpin yang mengakibatkan pemerintah otoriter. Yang C. Ada ketahanan di bidang ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi merupakan mata rantai terlemah di antara dari luar negeri. Pengaruh dari luar negeri paling banyak menimbulkan perubahan. Untuk itu bangsa Indonesia perlu memawas diri dan waspada karena kemungkinannya pihak luar sengaja menyebar pengaruh dengan tujuan untuk melakukan interferensi maupun infiltrasi yang berakibat pada terjadinya disharmoni dan destabilisasi kehidupan nasional di bidang sosial budaya. Yang C. Ada ketahanan di bidang HAM. Mengingat bahwa ruang lingkup pertahanan negara merupakan seluruh bidang kehidupan nasional dan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 serta UU nomor 3 tahun 2002 pasal 8 dan 9, maka sudah sewajarnya mulai sekarang dipikirkan konsep, modal, dan asas demokrasi dalam pembelaan negara Indonesia jika itu sudah terlaksana. Baiklah, yang keempat ada penutup dari artikel ilmiah ini. Yang penutup ini terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan dari artikel ini, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang berlangsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Yang B. Ada sarannya. Dengan tulisannya makalah yang berjudul Ketahanan Nasional diharapkan pembaca memahami tentang ketahanan nasional sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bekal bagi seorang calon pendidik di masa depan. Baiklah, itulah artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan dan presentasikan. Artikel ilmiah ini saya kumpulkan materinya dari jurnal dan juga materi-materi yang saya ambil dari Google. Sekian presentasi artikel ilmiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.